Di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia kembali dihadapkan pada pilihan penting dalam memperkuat sistem pertahanan udaranya. Perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks menuntut adanya kesiapan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap berbagai potensi ancaman di masa depan. Dalam konteks tersebut, wacana pengadaan sistem pertahanan udara jarak jauh kembali mencuat, seiring meningkatnya kebutuhan akan perlindungan wilayah udara nasional yang lebih menyeluruh. Salah satu sistem yang menjadi sorotan adalah S-400 Triumph, produk teknologi pertahanan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan deteksi dan intersepsi target dalam jangkauan luas. Namun, di balik kecanggihan yang ditawarkan, keputusan untuk mengadopsi sistem ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor politik, diplomasi, serta keseimbangan hubungan internasional Indonesia. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pertahanan nasional ke depan. Kabar mengenai potensi masuknya sistem pertahanan rudal canggih S-400 Triumph buatan Rusia ke jajaran alutsista TNI Angkatan Udara menjadi diskursus yang memicu perdebatan panjang di kalangan pengamat militer dan pengambil kebijakan luar negeri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat luas, Indonesia memang memiliki urgensi nyata untuk membangun payung udara yang solid guna melindungi objek vital nasional dari ancaman udara modern. Sistem S-400, yang dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling mematikan di dunia saat ini, menawarkan kemampuan untuk melacak dan menghancurkan berbagai target, mulai dari jet tempur siluman, rudal jelajah, hingga rudal balistik dengan jangkauan hingga 400 km. Kehadiran teknologi semacam ini di tanah air tentu akan mengubah peta kekuatan militer di Asia Tenggara secara signifikan, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai kekuatan udara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun di balik keunggulan teknis yang ditawarkan, langkah untuk mendatangkan S-400 bukanlah perkara mudah yang hanya melibatkan transaksi finansial semata. Indonesia berada dalam posisi geopolitik yang dinamis, di mana kebijakan luar negeri yang bebas aktif mengharuskan Jakarta menjaga keseimbangan hubungan antara blok barat dan timur. Pembelian alutsista strategis dari Rusia secara historis selalu dibayangi oleh ancaman sanksi dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang CAATSA. Sanksi ini menjadi momok bagi banyak negara yang ingin memodernisasi militernya dengan teknologi Rusia, termasuk Indonesia, yang sebelumnya sempat berencana mengakuisisi jet tempur Su-35, namun harus menunda atau mengalihkan prioritas demi menghindari risiko sanksi ekonomi dan embargo teknologi. Oleh karena itu, setiap pembahasan mengenai S-400 harus dilihat melalui lensa diplomasi yang sangat hati-hati. Pemerintah Indonesia perlu menghitung secara cermat apakah manfaat pertahanan yang diperoleh sebanding dengan risiko politik yang harus dihadapi di panggung internasional. Dari sisi teknis, sistem S-400 Triumph memiliki fleksibilitas luar biasa karena mampu mengintegrasikan berbagai jenis rudal dengan jangkauan berbeda untuk menciptakan sistem pertahanan berlapis. Radar canggihnya mampu mendeteksi ratusan target secara bersamaan, memberikan kesadaran situasional yang sangat tinggi bagi Komando Pertahanan Udara Nasional. Jika sistem ini benar-benar diimplementasikan, penempatannya di titik-titik strategis seperti sekitar Ibu Kota Nusantara, IKN, atau wilayah perbatasan Natuna akan memberikan efek deterrence yang sangat kuat terhadap potensi ancaman asing. Rusia sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam bidang teknis dan transfer teknologi yang selalu menjadi syarat utama Indonesia dalam setiap pengadaan alutsista besar. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya sebatas pembelian, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem elektronik serta radar di masa depan. Di sisi lain, perkembangan terbaru dalam pengadaan alutsista Indonesia menunjukkan tren diversifikasi yang cukup luas. Keputusan Jakarta untuk mengakuisisi jet tempur Rafale dari Prancis serta minat terhadap F-15EX dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia tengah membangun kekuatan udara dengan standar NATO. Memasukkan sistem S-400 yang berbasis teknologi Rusia ke dalam arsitektur pertahanan yang didominasi perangkat barat akan menghadirkan tantangan integrasi atau interoperabilitas yang kompleks. Para teknisi TNI harus mampu menyinergikan komunikasi antara radar buatan Rusia dengan sistem manajemen tempur pada pesawat tempur barat agar tidak terjadi kesalahan identifikasi atau bahkan insiden friendly fire. Tantangan teknis ini seringkali menjadi alasan bagi beberapa negara untuk ragu dalam menggabungkan alutsista dari blok yang berbeda. Meskipun secara operasional S-400 tetap dianggap sangat efektif dan telah teruji di berbagai konflik, masyarakat internasional kini memantau bagaimana Indonesia akan menyikapi isu sensitif ini.
Apakah Indonesia akan mengikuti jejak India dan Turki yang tetap mengakuisisi S-400 meskipun mendapat tekanan dari Barat? Ataukah Indonesia akan memilih sistem pertahanan udara alternatif seperti Patriot dari Amerika Serikat atau NASAMS dari Norwegia yang dinilai lebih aman secara politik? Pada akhirnya, keputusan untuk mendatangkan S-400 akan menjadi ujian nyata bagi kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pertahanannya tanpa intervensi pihak luar.